Hari ini adalah pengalaman pertama di kampus baruku. Rasanya seneng banget. Ketemu teman-teman baru, kampus baru, lingkungan baru. Akhirnya aku jadi mahasiswa juga. Excited banget deh buat ikut kelas pertama besok. Rani ya? Kok kamu? Zara. Kamu? Aku Nia. Kamu? Wah, salam kenal Zara. Tukeran nomor yuk. Yuk. Pakai HP siapa? Kamu dulu deh, catat ya. Oke. Aku ya. Oke. 081 22 194. Terus kamu Oke, juga. ini udah aku save ya. Oke. Zara, aku boleh minta nomornya nggak? Boleh. Berapa nomornya? 081 081 22 22 888 888. 194. Oke, aku save ya. Nanti kita bikin grup aja ya. Oh, boleh, boleh. Hei, kamu siapa? Rani ya? Alfa. Kamu siapa? Zara. Nia. Nia. Nah, oke. Satu. Gak kabar sih ketawa. Asik. Ciboy. Cowok ini membuatku cukup nyaman dengan keadaan lingkungan baru. Percakapan pun berlanjut di antara kami, hingga akhirnya dilanjutkan dengan telepon hingga larut malam. Nungguin siapa? Lagi susun ojek online nih. Nggak usah pakai ojek online. Bareng aja tuh. Alah sejalur paling, kos-kosanmu juga situ doang kan paling. Nah, yaudah, langsung aja. Dah. Di perjalanan kami ngobrol seperti biasa layaknya teman baru. Dan ternyata aku rasa dia cukup asik sebagai teman baru di lingkungan yang baru ini. Mau minum nggak? Boleh. Nih, ada minum. Kasih kamu nggak minum? Ada sih, tapi ntar aja kan baru nyetir. Oh iya. Minum ya. Ah. Kok aku agak pusing ya? Kenapa? Tahu nih pusing. Terus kamu kayak makin tidur. Aku agak ngantuk juga nih. Kami pun pulang, tapi aku merasa ada yang aneh dari tubuhku. Aku nggak bisa dengar jelas apa yang diobrolin oleh dia. Aku merasa tubuhku sangat ngantuk.
Entah apa yang dilakukan dia saat itu. Aku merasa dilecehkan, tapi aku tak bisa melawannya. Aku seperti diberi sesuatu di dalam minuman itu, sehingga aku merasa kurang sadarkan diri. Aku menjadi pribadi yang sangat tertutup dan insecure semenjak kejadian itu. Kamu bisa kesini nggak? Aku mau cerita. Iya. Zah, kamu kenapa? Sampai kini masih ku coba untuk jaga jari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Ya, halo, selamat siang. Izin lapor dokter, saya menemukan seseorang diduga terkena pelecehan seksual. Mohon untuk ditindaklanjuti. Oh iya, baik. Terima kasih Pak atas laporannya. Bisa langsung dibawa ke atas dalam pemeriksaan ya. Baik dokter, terima kasih. Silakan duduk. Lapor, ada pasien dengan atas nama Zahra diduga terkait dengan pelecehan seksual. Ini sudah sesuai ya antara berkas dan juga pasien yang sudah di hadapan saya. Ya, sudah. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya dengan Dr. Mira, dokter ahli forensik yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, saya periksa dulu datanya. Di sini benar atas nama Nona Zara dengan usia 19 tahun ya. Di sini tadi datang dengan siapa? Dengan temannya? Temannya. Sebelumnya, di sini saya akan melakukan beberapa pertanyaan dan saya juga akan melakukan beberapa pemeriksaan. Nah, di sini untuk temannya bisa keluar terlebih dahulu. Saya akan berdua saja dengan Nona Zara. Terima kasih dokter. Ini tadi dengan Nona Zara ya. Ini saya panggilnya biar lebih enak. Saya panggil adik aja ya. Di sini Dek Zahra, sebelumnya bisa dilihat terlebih dahulu, jangan takut. Ini datanya semuanya akan kita rahasiakan. Jadi untuk pihak lain tidak ada yang bisa mengetahui data ini kecuali ada pemeriksaan atau permintaan khusus. Nah, di sini saya ingin menanya nih, ada Zahra. Dek Zahra ini kok kayak ketakutan, sedih sekali. Itu kenapa ya? Ibu, saya habis dilecehkan. Habis dilecehkan, kira-kira Dek Zahra kenal sama orang yang melecehkan Dek Zahra? Sebenarnya ini saya baru kenal barusan doang. Saya kan maba, baru masuk kampus. Terus ini orang ini ngajak kenalan saya. Jadi ini orangnya teman Dek Zahra sendiri, Iya dong. mahasiswa juga ya? Ini saya kasih ke dulu ya, sama aja. Ya. Kalau kejadiannya kira-kira berapa lama atau kapan terjadinya? 2 hari lalu saya pulang kampus. Itu tuh saya lagi nunggu jemputan dong. Tapi teman saya ini datang, dia nawarin buat nganterin saya pulang. Waktu itu tuh saya nggak mikir yang jelek-jelek karena saya kira kan dia teman saya ya dok, satu kampus. Waktu itu saya dibawa pulang naik mobil dia. Waktu itu saya udah tunjukin jalan mau ke arah kos saya ya dok. Terus di perjalanan tuh dia nawarin saya minum dok. Minum ya? Dan pas saat itu juga saya aus sih dok, jadi saya mau.
tapi setelah saya minum tuh saya ngerasa ngantuk, pusing, saya nggak tahu, terus tiba-tiba pandangan saya gelap dong. Itu pas pandangan adik gelap, langsung tidak sadar atau masih ada mendengar suara-suara seperti itu? Saya tuh gimana ya dok, saya merasa dengar suara tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain. Kalau minuman yang diminum itu ada kayak warnanya entah berubah nggak kayak biasanya atau rasanya ada yang berubah gitu, Dek Zara ada merasakan kejanggalan atau tidak? Saya ngerasa kalau warnanya nggak ya dok, cuman waktu itu tuh segel minumannya udah kebuka dok, tapi saya nggak sadar, jadi saya minum aja. Nggak sadar gara-gara haus ya. Ingat nggak habis dari mobil itu mungkin ada seliwer-seliwer suara dibawa kemana gitu deh? Dok, kalau disuruh inget-inget saya masih agak takut. Cuman waktu itu saya merasa dibawa ke suatu kamar, tapi saya nggak tahu itu kamar siapa. Rasanya gelap, pusing. Terus tiba-tiba saya udah kebangun aja dok di kamar itu. Baju saya udah dibuka semua. Ya, berarti dalam kondisi tidak memakai pakaian ya. Itu ada pas terbangun sudah tidak ada orang sama sekali. Gak ada dok, waktu itu udah pagi-pagi saya bangun, terus gak ada orang. Ini ada orang. Ini mohon maaf saya pertanyaannya agak kurang enak. Setelah adik mengalami kejadian seperti itu, apakah mungkin ada merasakan ketidaknyamanan atau merasa sakit di alat kelaminnya? Saya ngerasa agak sakit sih Agak dok. sakit. Iya. Atau mungkin ada keluar cairan keputihan atau seperti apa? Sepertinya enggak sih dok, cuman sakit aja Sakit aja. kalau saya pipis. Ini saya ingin menanyakan untuk riwayat haidnya. Ada untuk riwayat haidnya itu pada saat usia berapa saat pertama kali haid? Saya usia SMP dok, mungkin belasan 12 tahun gitu. Itu haidnya selama ini lancar? Lancar. Lancar ya. Untuk terakhir haidnya masih ingat tanggal berapa? Terakhir saya haid 1 minggu yang lalu gitu. 1 minggu yang lalu ya. Oke, baik Dek Zara, ini saya sudah selesai untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya ingin melakukan pemeriksaan ya. Untuk pemeriksaan ini memang kurang nyaman, tetapi demi untuk kebaikan Dek Zara juga untuk mengetahui apakah memang ada bukti terjadinya pelecehan seksual terhadap Dek Zara ya. Adik bisa tiduran di bed, nanti saya akan membahas sendiri dan cerita adiknya. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita bisa cuci tangan terlebih dahulu. Pertama-tama, mari kita tutup terlebih dahulu bagian tubuh pasien. Lalu, kita akan melakukan pemeriksaan dari kepala sampai juga kaki. Di sini kita lihat bagian kepala, apakah adanya tanda-tanda kekerasan atau didapatkan adanya memar dan juga seperti terjadi perdarahan. Lalu kita lanjutkan pemeriksaan untuk di bagian mulut. Nah, di sini kita lihat bagaimana dari mukosa bibirnya, apakah ada bengkak, perdarahan, ataupun adanya lecet. Lalu dari giginya juga bisa dilihat apakah ada tanda-tanda seperti giginya itu patah ataupun ada yang berdarah. Lalu di sini kita lanjutkan ke bagian leher. Di sini juga kita lihat apakah ada tanda-tanda kekerasan. Lalu tidak ada tanda kekerasan. Untuk kepala dan leher dilanjutkan untuk payudaranya. Untuk payudara dilihat payudara kiri dan kanan. Untuk di sini di payudara kanan terlihat adanya 2 buah luka memar berwarna kebiruan, biru keunguan. Di sini ukuran yang pertama yaitu sekitar 2 x 1 cm dan yang satunya 2 x 2 cm. Kita lihat untuk payudara sebelahnya juga di sini tidak didapatkan adanya tindak kekerasan. Lalu kita lihat bagian perutnya. Di sini kita lihat apakah adanya tanda-tanda kehamilan seperti perut yang mencembung atau adanya linea alba. Lalu kita periksa, lakukan penekanan apakah ada yang nyeri. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan untuk bagian ekstremitasnya.
Kita buka terlebih dahulu selimutnya, lalu kita nilai untuk ekstremitas bawahnya apakah didapatkan adanya tanda-tanda memar ataupun adanya tanda-tanda perdarahan. Nah, di sini bisa ditanyakan apakah ada bagian dari ekstremitasnya yang nyeri ataupun sakit. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan untuk genitalianya. Di sini kita posisikan terlebih dahulu untuk pasien. Posisi pasien adalah posisi litotomi atau seperti orang melahirkan. Lalu kita tutupi bagian tubuh pasien yang tidak dilakukan pemeriksaan menggunakan selimut. Nah, di sini kita lihat, kita inspeksi apakah terdapat adanya luka lecet, memar, ataupun perdarahan di bagian area genital pasien. Di sini untuk melihat apa ada tanda-tanda kekerasan. Untuk selanjutnya, kita bisa lakukan penyisiran untuk rambut pubis pasien yang di bawahnya bisa ditandai kain putih atau kertas putih untuk menilai apakah rambut yang rontok ini sesuai dengan rambut pubis pasien. Untuk selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan untuk bagian labia mayor dan labia minornya dari ukurannya, dan juga dilihat apakah adanya pembengkakan dan tanda-tanda kekerasan lainnya. Lalu kita melakukan lateral traksi untuk menilai apakah adanya robekan di selaput darah. Di sini terdapat adanya robekan di selaput darah di arah jam 2. Terdapat satu robekan tidak sampai ke dasar. Untuk warnanya terlihat kemerahan dan untuk robekan lain tidak didapatkan. Setelah kita menilai untuk robekannya, kita bisa melakukan swab untuk cairan tubuh pasiennya menggunakan kapas lidi. Di sini kita bisa oleskan dari atas ke bawah. Lalu setelah dilakukan pengolesan, kita bisa mengambil objek gelas untuk dilakukan swab. Nah, di sini saya akan melakukan pengolesan. Selanjutnya nanti hasil sampelnya akan dibawa ke laboratorium. Setelah tindakan ini selesai, pasien bisa diminta untuk ke kamar mandi dan urinnya akan ditampung untuk melakukan pemeriksaan urin. Ini untuk wadah urinnya, bisa langsung ke kamar mandi. Alhamdulillah untuk pemeriksaan sudah selesai. Mbak Zara bisa ikut saya lagi. Ya, alhamdulillah. Di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk Dezara. Untuk selanjutnya, saya akan bicarakan hal ini kepada penyidik. Untuk Dezara, bisa tunggu di luar dulu ya. Iya dok, terima kasih dok. Iya. Oke Pak, di sini saya sudah selesai melakukan pemeriksaan untuk Dezara. Nah, di sini ada didapatkan luka sobekan pada bagian selaput darahnya. Di sini lukanya itu ada 1 buah di arah jam 3 ya Pak ya. Untuk hasil yang lainnya sudah saya tuliskan di kertas visumnya, bisa Bapak bawa. Dan untuk yang disampaikan kepada keluarganya, di sini Dezara keadaannya masih sangat shock. Bisa diberikan bimbingan atau didampingi sampai keadaannya ini lebih baik daripada hari ini. Dan bisa juga dibawa ke psikolog untuk mengatur atau bisa untuk bimbingan biar adiknya ini bisa lebih tenang lagi. Terima kasih ya Pak ya. Kerjasamanya ya Pak ya. Oke. Sampai kini masih ku coba untuk terjaga